Jadi begini saudara, terus terang saya tidak tahu mengapa Tuhan terus mengajari kita di hari-hari ini untuk masuk ke dalam dimensi baru dari yang namanya doa. Jadi kita sebagai orang benar, kita harus naik kelas di dalam yang satu ini, di dalam yang namanya doa. Maksud saya begini, kita akan belajar sehingga kita masuk ke level yang baru, kita punya pemahaman bahwa doa itu bukan sekedar datang ke hadapan Tuhan dan minta sesuatu. Datang ke hadapan Tuhan dan membawa list permohonan. Ya, lebih dari itu. It's multi-dimensional. Ya, ada berbagai jenis, ada berbagai dimensi. Seperti apa doa kita? Nah, seringkali seperti apa doa kita itu menunjukkan seberapa dalam kita mengenal Tuhan, seberapa matang, seberapa dewasa kekristenan kita. Bisa dilihat dari situ. Oh yes, bisa. Dan seperti saudara tahu, kalau saudara ada di sini pada seri yang lalu, 2 minggu lalu, kita tahu bahwa tidak semua doa sama. Tidak semua doa berkuasa. Dan mungkin yang sini rada mencengangkan, karena kita tahu bahwa ada kuasa di dalam doa, betul, tapi tidak semua doa berkuasa. Kita sudah belajar 2 minggu lalu bahwa dikatakan bahwa doa orang benar jika dengan yakin didoakan maka besar kuasanya. The effective or effectual prayer of a righteous avails much, dikatakan demikian. Berarti ada syaratnya, orangnya harus orang benar, lalu harus efektif, lalu harus dengan yakin didoakan, baru akibatnya adalah avails much, besar kuasanya. Ya, it's in the Bible. Jadi sekali lagi kita terus masuk lebih dalam lagi, ya. Jadi hari ini kita lanjut. Tentunya saya akan bolak-balik ya, just to make sure bahwa saudara masih ingat apa yang kita sudah pelajari, sehingga kita pada saat kita maju, kita semua berada di dalam halaman yang sama, di dalam page yang sama. Jadi tidak ada satu yang bingung. Oh, gini kita membahas apa, ya? Karena ini berkaitan. Oke, baiklah saudara. Yes, prayer of faith. Prayer of faith. Now, kita baca dulu ya saudara, kita baca dulu. Yakobus 5 ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa maka dosanya itu akan diampuni. Prayer of faith, doa yang lahir dari iman. Ada kata doa yang lahir dari iman. Bahasa Inggrisnya lebih jelas ya, prayer of faith. Nah, ini menunjukkan kepada kita tidak semua doa adalah prayer of faith. Tidak semua doa lahir dari iman. Tidak sama. Gitu. Tadi seperti saya sudah katakan, it's multidimensional, berbeda-beda. Satu orang berdoa dengan orang lain berdoa itu tidak sama. Ya, ingat baik-baik, doa besar kuasanya yes, tapi tidak semua. Kita harus tahu bagaimana berdoa secara efektif. Kita harus tahu. Nah, prayer of faith, kita akan belajar apa sih ini prayer of faith? Ya, prayer of faith. Nah, seperti saudara tahu kalau faith ya, iman iman itu datang dari firman. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Iman datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau prayer of faith itu tidak mungkin terjadi jika orang tersebut tidak mengenal firman. Bukan hanya pokoknya orang Kristen. No, it's different. Tidak sama. Harus ada firmannya. Karena faith tidak mungkin muncul jika tidak ada firman. Maka prayer of faith tidak akan terjadi jika tidak ada firman. Berarti kalau kita mau berdoa yang namanya prayer of faith, dengan bahasa Indonesia doa yang lahir dari iman, kita harus menyertakan firman di dalam doa kita. Makanya tadi kesaksian itu luar biasa, Pak Artono tadi bilang, ya, dia mendeklarasikan firman Tuhan. Mendeklarasikan firman Tuhan. Seperti itu. Dalam kondisi-kondisi, tanda kutip kondisi yang genting. Saya nggak tahu, apakah saudara pernah berada di dalam situasi yang mungkin cukup genting atau dalam krisis sehingga nggak tahu lagi mau berdoa bagaimana. Dalam keadaan mungkin terdesak atau dalam keadaan yang sangat bahasa Indonesia kepepet. Dalam waktu sekian detik atau bahkan sepersekian detik harus berdoa dan tidak tahu doanya harus seperti apa. Ya.
Beberapa mungkin pernah mengalami, beberapa belum. Tapi jika saudara mengalami, saudara akan tahu bahwa ada kondisi di mana begitu besar pressure sehingga kita nggak tahu doanya mesti seperti apa. Tidak tahu doanya seperti apa. Sudah berkecamuk pikiran, mungkin hati sudah tidak karu-karuan karena berita buruk. Dan kita mau angkat doa yang seperti apa. Kita nggak tahu lagi. Tapi ada satu yang tidak pernah gagal dan tidak akan pernah, yaitu firman. Karena Alkitab sudah berkata, ya firman-Ku tidak akan kembali sia-sia. Demikian kata Alkitab. Dia akan berhasil melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga pada saat saudara ambil firman dan saudara lepaskan, it's the most powerful prayer. But the problem is, jika kita tidak ingat apa bunyinya, kita tidak ingat firmannya apa, atau bahkan di dalam hati kita atau di dalam memori kita itu nggak ada firmannya, maka itu tidak bisa terjadi. Tidak akan ada prayer of faith jika kita tidak tahu firman Tuhan. Nah, yang ini yang harus kita pahami benar-benar. Kita tadi seperti saya sampaikan di awal, kita akan masuk lebih dalam sehingga doa kita tidak sama lagi. Doa kita tidak sama lagi. Nah, 2 minggu lalu saya juga sudah sampaikan, sayangnya kekristenan modern itu tanda kutip sudah banyak diwarnai oleh faham-faham yang tidak akurat dengan Alkitab. Ajaran A, B, C, D itu banyak sekali kan. Saudara buka YouTube aja, saudara akan menemukan A sampai Z, banyak sekali. Dan kalau saudara tidak punya dasar yang kuat, kita akan bingung yang mana sih sebetulnya yang benar. Si A ngomong begini, yang B ngomong begini, dan tidak selalu sama. Saudara akan bingung yang mana yang benar. Terlalu banyak dan sangat mudah diakses. Salah satunya saya sudah sampaikan ini 2 minggu lalu, bahwa ajaran modern banyak yang melihat begini, saudara. Doa itu cuma mudah-mudahan atau moga-moga. Mudah-mudahan. Kita bawa sesuatu di hadapan Tuhan, ya mudah-mudahan dia dengar, mudah-mudahan dia setuju, mudah-mudahan dia berkenan, dan mudah-mudahan dia mengabulkan. Seperti itu. Pasti saudara pernah dengar kan? Nah, jika level kita, pemahaman kita masih mudah-mudahan atau moga-moga, lalu bedanya kita apa sama yang di luar, yang bukan Kristen? Gak ada bedanya. Semua mudah-mudahan. Semua mudah-mudahan. Gitu. Seakan-akan tidak ada kepastian. Kita tidak bermain di area itu. Tidak. Naik kelas. This may shock some of you. Beberapa saudara akan terkejut. Ternyata tidak demikian. Sekali lagi, bahwa kalau kita hanya di situ, kita nggak ada bedanya. Begini saudara. Saudara lahir baru, saudara ada Roh Kudusnya. Itu yang membuat perbedaan besar. Sehingga pada saat saudara mengambil firman dan saudara lepaskan, mulai terjadi sesuatu. Bukan mudah-mudahan, bukan seakan-akan menembak, ya syukur-syukur kalau kena. Tidak seperti itu. Tidak. Ya kalau meleset ya apa boleh buat. Tidak seperti itu. You know that you know because you know the word is spirit and life. Harus sampai situ. Harus sampai situ. Tentunya bagaimana kita mencapai ke level itu, satu dengan yang lain, akan banyak faktor. Orang yang satu dengan yang lain akan banyak faktor. Ya, seperti saudara yang sudah sering tahu bahwa salah satu faktor yang menghambat adalah jika everything is good, segala sesuatu baik. Sehingga kita tidak selalu berdoa, atau kita berdoa, tapi jika hanya ada keperluan, jika ada kesulitan, jika kita dalam masalah, maka kita berdoa. Jika tidak, kita tidak. That's big problem. Gitu. Big problem. Nah, ada satu quote yang bagus sekali dari seorang evangelis. Not this one. Kembali ke slide, please. Ya, ini dia. Mungkin saudara beberapa sudah pernah dengar. Prayer is earthly license for heavenly interference. Amazing quotation. Earthly license for heavenly interference. Ya. Dari seorang yang bernama Myles Munroe, Reverend Myles Munroe, orangnya sudah tidak ada ya, tentunya sudah meninggal. Tapi ini berbicara banyak sekali. Earthly license, maksudnya begini, saudara. Kita hidup di bumi, kita diberi kuasa dan otoritas. Harusnya saudara sudah tahu kalau saudara mengikuti seri kita.
Nah, pada saat kita berdoa, itu kita memberikan license kepada surga untuk mengintervensi, untuk campur tangan akan kehidupan di bumi. Karena Tuhan, seperti kita tahu, Tuhan sendiri betapa dia berkuasa pada saat dia mau melakukan sesuatu di bumi, dia akan cari orang bumi, dia akan cari saudara. Seperti itu, saudara, yang terjadi. Dan doa itu seperti kita memberikan license, memberikan authority atau memberikan, nih Tuhan engkau bekerja, dan dia butuh orang yang mendeklarasikannya. Maka ini kalimat tidak berlebihan. It's a earthly license for heavenly interference. Supaya surga itu ikut campur dalam perkara-perkara manusia, maka kita yang harus membuka pintu. May God give us understanding. I don't know if this is too deep or not, but pray for the Lord that He will open our understanding. Tidak selalu nyaman, saudara. Naik level tidak selalu nyaman. Saudara, kalau saudara ingat waktu saudara SD kelas 1 kalau di Indonesia, dari kelas 1 naik kelas 2 ada ujian. Di sini mungkin nggak ada. 2 naik kelas 3 ada ujian. Dan setiap saudara naik level, apakah dari 1 ke 2, apakah dari 2 ke 3 dan seterusnya, yang dihadapi di depan itu selalu something yang lebih kompleks, lebih sulit. Betul kan? Makanya tidak semua orang mau diajak naik. Meskipun itu Tuhan sendiri yang mengajak. Tidak semua orang mau. Daging kita lebih suka, saya di sini aja Tuhan. Saya yang begini aja. Yang itu bukan bagian saya. Seringkali kita tanpa sadar berkata demikian. Oke, ada beberapa langkah. I gotta be quick. How to have a powerful prayer. At least ada 6 ya. Karena waktu ini bisa sampai 16 sebetulnya. Hanya saya bawa 6 saja. Ya, ada banyak. Nomor 1 adalah understand your identity. Nanti kita bahas satu-satu secara cepat. Understand your identity. Memahami identitas kita di dalam Tuhan. Lalu yang kedua adalah awareness atau consciousness. Mungkin dalam bahasa Indonesia kita begini. Bukan cuma memahami, tapi ini hubungannya nomor 2 adalah kita ingat terus siapa kita. Begitu kita tahu yang nomor 1, kita harus ingat terus dalam segala situasi dalam setiap saat. The problem is pada saat kita lupa. Kalau saudara menghafal 3, 4 atau katakanlah 5 ayat yang menjadi rema buat saudara, masalahnya jika engkau tidak ingat pada saat itu dibutuhkan, itu hilang dari memori. Lupa itu bahaya loh. Lupa itu bisa mengindikasikan sesuatu telah dicuri oleh si jahat. Ingat ya, Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Salah satu hal yang akan dicuri adalah firman. Jadi kalau saudara mengingat firman atau saudara punya 1 saja ayat dan saudara lupa, itu problem besar. Karena yang harusnya bisa memberikan kehidupan, harusnya bisa memberikan penghiburan, pada saat dibutuhkan, hilang. Conscious, ingat terus, aware terus. Ya tentunya ada caranya bagaimana supaya bisa ini, ya. Ya diingat-ingat terus, dihafalkan terus, dibaca terus. Lalu position yourself, menempatkan diri kita secara akurat seperti yang dikatakan Alkitab. Lanjut dulu, nanti kita bahas satu-satu lebih detail. Lalu fear not, jangan takut, ya. Lalu yang kelima adalah confession. Menarik sekali. Nanti kita akan bahas paling lama di nomor 5 dan ke-6 adalah confidence atau tidak ragu. Nomor 1, kita lihat understand your identity. Kejadian 1 ayat 26. Ini adalah ayat yang paling sering kita kutip dalam 1 tahun. Kalau saudara ingat, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan laut dan burung-burung di udara dan seterusnya dan seterusnya. Perhatikan baik-baik. Tuhan berfirman, baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar. Gambar dan rupa, itu saudara. Itu identitas saudara. Jangan pernah lupa. Apapun yang terjadi pada saat saudara bercermin, saudara harus lihat ini. Maksudnya begini, betapa miripnya engkau diciptakan dengan Tuhan. Diciptakan oleh penciptamu itu mirip banget. Mirip banget. Amat sangat mirip. Kalau mau ditanya bedanya apa? Yang membedakan ciptaan waktu itu manusia pertama Adam dan penciptanya itu cuma 1 kata, Maha. Adam diberi pengetahuan yang menciptakan Maha tahu. Adam diberi kuasa yang menciptakan Maha kuasa. Udah cuma itu, sisanya sama semua. Segitu miripnya.
Segitu miripnya. Nah itu identitas. Karena pada saat kita mau beroperasi to the next level di dalam kuasa dan otoritas, kalau ini tidak tahu, itu tidak bisa saudara. Karena dari image, ya ini kan image and likeness ya bahasa Inggris, gambar dan rupa, image dan likeness. Dari image dan likeness baru akan muncul yang namanya nih, supaya mereka berkuasa. Ada kata supaya, itu berarti tujuannya supaya ini. Tapi ini tidak akan tercapai tujuannya jika belum ada image dan likeness. Belum ada gambarnya. Nah the problem again, pada saat gambarnya hilang dan digantikan oleh gambar lain, ciptaan manusia atau kita sendiri yang menciptakan. Makanya sekarang kan zaman AI saudara. Saudara lihat, kalau saudara punya sosial media, beberapa orang di sosial media sudah mengganti gambarnya dengan animasi atau AI. Tambah cakep, seneng. Iya kok, tambah cakep. Tapi saya katakan, dulu siapa yang pernah? Saya nggak usah sebut namanya dah. Karena orangnya ada di sini. Saya bilang, jangan diganti. Meskipun itu lebih cakep dari foto aslimu. Tahu nggak kenapa? Karena gambar yang kau pasang, yang tanda kutip, yang menurutmu lebih cakep, itu tidak membawa image-nya Tuhan. Yang membawa adalah yang aslinya. Oh anyway, but ya. Yeah. Oh segitu sepelenya. Yes betul. Yes benar. Ya. Yeah. Tapi itu yang saya maksud adalah yang modern itu mulai menggeser yang original. Mulai menggeser yang original. Ya, understanding your identity ini penting sekali. Ingat ya, dari image, dari likeness, kemiripan, dan dari gambar itu akan datang kuasa dan otoritas. Kalau nggak ada itu, tidak bisa, saudara. Ya, berikutnya adalah nomor 2 tadi, awareness ya, out consciousness atau bahasa Indonesia-nya ingat terus atau gini. Kadang-kadang saudara punya sesuatu, tapi apa ya bahasanya? Nggak ngeh. Nah, udah itu. Nggak ngeh. Aduh, nggak ingat kalau saya ternyata punya. Padahal punya. Ini kurang lebih ilustrasi yang paling tepat. Punya tapi nggak tahu kalau punya. Ini bahaya. Kita baca dulu. Kolose 1 ayat 27, tentunya banyak ayatnya, saya mau ambil satu. Kolose 1 ayat 27 yang saya highlight. Which is Christ in you, the hope of glory. Ini karena bahasa Indonesia tidak mirip sama, tidak 100% sama. Christ in you, kalau saudara buka versi bahasa Indonesia adalah Kristus ada di tengah-tengahmu, bukan di tengah tapi di dalam. Di dalam. Nah, ini harus ingat bahwa di dalam saudara itu ada Kristus, ada urapannya. Ada Roh Kudus. Christ is the Spirit. Maka dibilang Christ in you, bukan Jesus in you. Christ in you, Kristus di dalam engkau. The anointing, the Spirit yang menyebabkan Yesus bisa melakukan demikian luar biasa itu sekarang ada di dalam saudara. Gitu. Begitu lahir baru, ini ayat menjadi valid. But the problem is kalau kita lupa. Hari ini kita diberitahu, hari ini kita mendapatkan sesuatu, tapi kalau besok lupa, atau minggu depan lupa, berarti itu mungkin sudah dicuri. Atau pada saat kita menganggap itu tidak terlalu penting, maka akan dengan mudah lupa. Dengan mudah lupa. Ya, ingat begitu lupa, itu hilang dari memori dan itu tidak lagi bisa dipakai. Nah, penting sekali. So please, awareness ini penting sekali. Now, pada saat kita tahu kita lahir baru di dalam kita ada Kristus, pada saat kita berdoa dari dalam keluar. Pray from within, dari dalam keluar. Nah, ini tidak semua orang paham. Karena kita berdoa biasanya kita memposisikan diri kita berada di dalam satu jarak dengan Tuhan. Kita berdoa memohon supaya Tuhan menurunkan something. Padahal mesinnya sudah ditaruh di dalam kita, harusnya pada saat kita berdoa kita mengaktifkan something, bukan meminta. Mengaktifkan something yang sudah di dalam. Jadi doa kita adalah dari dalam keluar, harusnya demikian. This is not easy to understand. Tidak mudah dipahami. Dari dalam keluar, itu hanya bisa dilakukan jika kita tahu, kita paham, dan kita ingat, kita aware. Oh, di dalamku sudah ada Roh Kudus.
maka dari dalam keluar kita mengalirkan something. Itu yang terjadi di Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya padaku seperti yang dikatakan kitab suci, maka dari dalam dirinya akan mengalir aliran kehidupan. Dari dalam keluar toh. Itu yang terjadi pada saat Yesus menumpangkan tangan atas orang sakit dan dia berkata, bangkit dan berjalanlah. Maka dia mengalirkan dari dalam keluar. Loh, tapi itu kan Yesus. Bedanya apa sama saudara sama saya? Christ in you. Ingat, engkau mirip sudah identitasmu. Dan Kristusnya sudah di dalam. Jadi dia bisa, kita bisa. Itu saudara. Now this is the next level memang. Ya, jangan lupa hal ini. Lalu yang ketiga, position yourself. Now this is so amazing. 2 ayat, Efesus 2 ayat 6 dan Efesus 1 ayat 19 dan 20. Please, kalau saudara punya kapasitas memori di otak saudara cukup, hafalin yang ini. Hafalkan yang ini. Efesus 2 ayat 6. Nah, ini karena bahasa Indonesia juga tidak persis sama, saya ambil yang King James Version. And raised us up together. Mengangkat kita, menaikkan kita, meninggikan kita, saudara dan saya yang sudah lahir baru. Dan membuat kita, mendudukkan kita together. Baris bawahi kata together. Bersama-sama dengan dia. Nah ini dia. In heavenly places in Christ Jesus. Karena bahasa Indonesia dikatakan di surga. Sebetulnya bukan surga, tapi surgawi kalau harus diterjemahkan bahasa Indonesia. Not in heaven, but heavenly places in Christ Jesus. Berarti ada realita Kristus. Bukan bumi. It's different. Kita hidup di realita natural yang bisa kita lihat, bisa kita dengar. Tapi ada realita lain yang namanya heavenly places in Christ. Ternyata posisi kita di situ meskipun kita berdirinya di sini. Sehingga kita pada saat berdoa kita bisa melihat ke bawah bukan ke atas. This is deep. Kalau kita doakan begini kan. Bukan begini. Tapi posisi kita di atas. Nah, kalau kita tahu ini ini pasal 2 Efesus 2. Efesus 1 lihat 19 sampai 20. Nah, bahasa Indonesia. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita orang yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia. Allah Bapa membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Bapa membangkitkan Yesus terus didudukkan di sebelah kanannya di surga, in the heavenly places. Terus kita didudukkan di situ juga. So that is your position in Christ Jesus at the right hand of the Father. At the right, di sebelah kanan. At the right hand of the Father. Sudah itu mau yang lebih tinggi lagi dari mana? Itu udah paling tinggi. Itu sudah paling tinggi. Dan ingat, didudukkan, bukan disuruh berdiri. Didudukkan because it's finished. Selesai. Maka duduk, bukan suruh berdiri. Duduk di samping Bapa di dalam Kristus. Perlu meditation untuk ayat ini sehingga saudara menangkap posisi saudara. Itu menyebabkan apa yang keluar dari mulutmu akan punya kapasitas, punya otoritas. Karena engkau tahu posisimu. Jadi segala apapun yang kita lihat, masalah apapun, kita memandangnya, oh itu di bawah. Saya lebih tinggi. Gitu loh. This is positioning yourself. Position. Penting sekali. Ya, Efesus 1, 19 dan 20, Efesus 2 ayat 6. Kalau saudara bisa hafalkan, silahkan hafalkan. Nah, yang berikutnya adalah ya, fear not atau jangan takut. Now, kenapa? Jelas, kita tidak bisa memiliki otoritas terhadap sesuatu yang kita takut. You cannot have authority over something that you fear. Loh, tapi gimana caranya pada saat kita mengalami sesuatu mendadak, krisis atau apapun? Bukankah takut itu natural? Begitu kan, orang kan bilang gitu. Bukankah rasa takut itu natural? Dunia akan mengatakan, yes, natural. Tapi ingat saudara, ya, itu bukan dari Tuhan. Natural itu maksudnya begini, oke lah, kita sekilas kita bisa merasakan takut atau khawatir, tapi jangan tinggal di situ.
Karena kita harus lebih tinggi posisinya dari itu. Nah, 2 Timothy 1:7 ini dia. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, lihat kontrasnya, bukan yang ini, melainkan yang ini, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Maksudnya apa? Jika yang ini ada, maka yang ini tidak bisa ada. Ini kontradiksi, saudara. Kalau ini muncul, yang ini hilang. Dan ingat, roh ketakutan, so fear, ketakutan is roh, is spirit. Betapapun dunia berkata itu normal lah, normal ya, takut ya normal. Tapi saudara mesti tahu bahwa ini ada sponsornya yang tidak terlihat, spirit of fear. Gitu loh. Betapapun orang bilang normal, no it's not. Tidak normal sebetulnya. Tidak normal. Ya. Now fear-based prayer is like living in the Old Testament while you have the Holy Spirit inside. Doa yang didorong karena takut. Tidak salah, gini loh. Seringkali dalam situasi tertentu kita bisa merasa takut lalu kita berdoa. Karena takut maka kita berdoa. Itu tidak salah, itu natural, benar. Tapi kita tidak tinggal di situ. Karena kalau pada saat kita berdoa dan terus kita tinggal di dalam ketakutan, ya, itu seperti ini saudara. Seperti seolah-olah kita kembali ke perjanjian lama di mana Tuhan begitu jauh, begitu kita tidak punya kuasa apa-apa. Perjanjian lama begitu kita tidak bisa melakukan sesuatu jika ada sesuatu terjadi. Padahal Roh Kudusnya diberikan dalam kita. Padahal Kristus di dalam kita. Tapi seakan-akan kita hidup seperti perjanjian lama. Itu yang terjadi. Oleh karena itu penting sekali saudara tahu, saudara lahir baru dan saudara buka Alkitab, saudara baca perjanjian lama. Apapun yang tertulis di situ, ya, itu berbeda dengan kondisimu sekarang. Karena orang-orang perjanjian lama seberapapun hebat mereka tidak punya Kristus di dalam mereka. Tidak ada. Itu yang membedakan. Jadi standing kita, posisi kita berdiri harus sesuai dengan identitas kita. Orang yang punya Roh Kudus, orang yang ada Kristus di dalamnya. Gitu. Sehingga kita tahu bahwa takut itu tidak wajar. Jangan biarkan roh ketakutan itu, ya, yang disponsori oleh musuh itu hinggap dan kita tinggal di dalamnya terus menerus, ya. Nah, the enemy doesn't mind you pray as long as it is filled with worry and fear. Doa seperti apa? Doa yang di dalam ketakutan. Musuh tidak akan menyetop doamu, tidak. Dibiarin aja. Toh kontennya ketakutan dan dia tahu ketakutan itu dari mereka. Dia tidak akan keberatan. Tapi begitu doamu diubah, bukan lagi driven by fear. Nah, itu berbahaya buat musuh. Ya. Perhatikan baik-baik. Fear not. Lalu yang berikutnya adalah, ya, ini dia saudara. Confession. Confess, mengakui, mendeklarasikan. Jadi begini, confession bisa positif, bisa negatif. Yang dimaksud confession di sini bukan mengakui, bukan negatif confession. Negatif confession itu pada saat kita berada dalam situasi ketakutan, di dalam kekhawatiran, dan kita terus mengulang dari mulut kita kondisi kita. Aduh gimana ya saya mengalami ini, aduh gimana saya didiagnosa begini. Orang bilang waktu saya tinggal 3 bulan lagi, tinggal 3 hari lagi, bagaimana ya? Saya udah gak ada harapan lagi. Jadi itu keluar dari mulut kita. That is negative confession. Tidak membawa kebaikan. Tidak. Tapi kita suka yang itu. Kenapa? Karena membelai-belai jiwa kita. Betul kan saudara? Maka tidak heran kalau saudara buka sosial media, banyak orang yang begitu mengalami something langsung diposting. Aku baru mengalami gini. Isinya berita buruk. Aku mengalami gini, aduh. Kenapa? Secara jiwa kita suka. Begitu ada satu orang yang menyampaikan empati, ya, kita suka. Rasanya lega. Tapi itu cuma jiwa. It has nothing to do with your spirit. Gak ada urusan sama rohmu. Karena di dalam roh kita sudah Holy Spirit. Lebih besar dari itu. Tapi kita sukanya yang itu. Menghibur jiwa kita.
Tidak membuat kita dewasa, tidak. That is negative confession. Negative confession. Nah, confessing the word is not only quoting the word. Bukan cuma kita lihat Alkitab, lalu kita ulang apa yang kita lihat, apa yang kita baca. Quote, mengquote apa yang tertulis. Bukan cuma itu. Tapi sebelum kita lakukan itu, kita tahu, kita percaya, kita setuju dulu dengan itu. Jadi itu bukan cuma quoting, tapi spiritual declaration. Spiritual deklarasi. Ya, so when we speak the word, we are agreeing with God. Pada saat kita mengkonfes firman Tuhan, itu berarti kita sedang setuju dengan Tuhan. Sedang setuju dengan firman-Nya. Sekali lagi, tadi kesaksiannya luar biasa kan? Ya, Partono terus confess. Keluar dari mulutnya firman. Keluar dari mulutnya firman. Pada saat kita sedang takut, khawatir. Obatnya apa? Cuman ini, saudara. Cuman ini. Telepon, temen, telepon, mama, papa. Oke, good. Tapi sejauh mana mereka bisa menghilangkan kekhawatiran dalam diri kita? Kalau mereka juga ada di situ, mereka jauh. Begitu telepon ditutup, takut lagi, khawatir lagi. Begitu kata penghiburan itu berhenti, khawatir lagi. Tapi yang ini beda. Confessing the word of God. Ya, ingat ya, bukan negative confession. Dan sekali lagi, satu hal yang sering populer adalah pada saat kita berdoa, kita mengkonfes sesuatu. Tuhan, aku ini bukan apa-apa. Tuhan, aku ini orang berdosa. Tuhan, aku yang tidak bisa, hamba yang tidak ada gunanya ini. Kedengarannya sangat rendah hati kan? Tuhan, kami ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Tuhan, kami ini orang berdosa. Stop it please. Stop it please. That is fake humility. Bukan itu, bukan itu. Kalau Tuhan bilang engkau dibenarkan, engkau harus percaya yang itu. Engkau dibenarkan. You are righteous. Sudah dibenarkan. Jadi buat apa kita datang kepada Tuhan, kita bilang, Tuhan, aku ini orang berdosa. Aku ini orang berdosa, Tuhan. No, dulu ya, iya. Tapi begitu kita mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lahir baru, sudah. Itu tidak valid lagi statement itu. Ngapain dikonfes lagi di hadapan Tuhan seakan-akan seperti sebuah kerendahan hati. Itu bukan kerendahan hati. Itu kontradiksi. Karena Tuhan bilang, engkau telah dibenarkan. Engkau telah dikuduskan. Tuhan, aku ini orang berdosa. Sama dengan kontradiksi. Bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak ada gunanya. Kelihatannya rendah hati, tapi bukan. Bukan ya. Jadi jangan salah, saudara. Doa seperti itu masih populer. Yes, masih populer. Kami nggak bisa apa-apa, Tuhan. Kami tidak layak. Come on, read your Bible. Engkau telah dilayakkan. Ada di Alkitab. Ingat, mentalitas kita perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Kita telah dilayakkan. Jadi kita perlu datang ke hadapan Tuhan bilang, Tuhan, kami ini bukan orang yang layak. Kami tidak layak begini-begini. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Pada saat kita melakukan itu, musuh kita bertepuk tangan. Musuh kita bertepuk tangan. Ya, dia nggak tahu. Dia nggak tahu posisi dia. Dia tidak tahu gambar dia, tidak tahu image dia. Maka mereka akan membawa image-nya yang lain dimasukkan. Diinfiltrasi. Sehingga kita membawa image yang bukan image-nya Tuhan. Itu yang dilakukan musuh kita. Ya, jadi hati-hati, tidak akurat, yang itu tidak akurat. Ya. Pada saat kita berkata ada tertulis, it is written, remember it's a spiritual declaration. Saat kita berkata ada tertulis, karena kita tahu, maka momen tersebut sesuatu sedang terjadi. Gak kelihatan, saudara. Sedang tidak terlihat. Kita mengalami sesuatu lalu kita mendeklarasikan oleh bilur-bilur Kristus Yesus, I am healed, saya sembuh. Oh, masih sakit rasanya. Alkitab tidak berkata oleh bilur-bilur Kristus engkau merasa sembuh. Nah, you are healed. That's it. Selesai. Tapi rasanya nggak ada urusan sama rasanya. Karena nggak dibilang engkau akan merasa sembuh. Tidak, saudara. Gitu loh. Tapi sejauh mana kita berani percaya dengan firman Tuhan? Ya, ingat pada saat kita menyatakan itu, mengconfess the word of God, ya, itu mengaktifkan iman kita.
Sehingga momen itu sedang terjadi sesuatu. Tidak terlihat. Hasilnya mungkin tidak langsung kita lihat. Tapi sudah terjadi sesuatu. In the spirit. In the spirit. Ya. Ngajar roh. Firman adalah roh. Yohanes 6 ayat 63, saudara ingat ya. The word is spirit. The word is spirit. Firman adalah roh dan hidup. Jadi begitu kita ambil firman, kita lepaskan, pasti terjadi sesuatu. Pasti. Sekali lagi, bukan mudah-mudahan. Ada orang berdoa, Tuhan tolonglah di hadapan Tuhan. Please Lord help me, this is gonna get worse. Ini akan jadi lebih buruk nih Tuhan. Kalau Tuhan gak tolong, aku udah kepepet banget Tuhan. Orang yang satunya berdoa, Tuhan aku bersyukur karena Engkau telah menolong. Beda toh? Yang satunya berdirinya di atas karena dia tahu. Yang satunya mentalitasnya masih perjanjian lama. Tidak sama. Ya, ingat baik-baik. Nah, pada saat kita melepaskan firman Tuhan, itu surga mengenali. Surga mengenali apa yang keluar dari mulut kita. Ada Kejadian 1 ayat 3 nggak? Adakah Kejadian 1 ayat 1 dan sampai 3? Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 kalau ada. Nah, ini dia. In the beginning, nah ini Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Oke, kita baca sebentar. In the beginning God created the heavens and the earth. Saya ambil yang bahasa Inggris ya. Pada mulanya Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Ini pertama, kalimat pertama. Lalu yang kedua, the earth was without form. Bumi itu was without form. Terjemahkan belum berbentuk. Sebetulnya bukan belum berbentuk, memang tidak berbentuk. Nah, berarti telah terjadi sesuatu sehingga bumi tidak berbentuk. And void, kosong. And darkness, kegelapan. Darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Pertanyaannya, ngapain melayang-layang? Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Ngapain? Melayang-layang. Karena yang ditunggu oleh Roh Tuhan adalah ayat 3. Ayat 3. Then God said, let there be light, and there was light. Bahkan Roh Tuhan sendiri harus menantikan then God said. Roh Tuhan sendiri tidak melakukan sesuatu sampai ada firman keluar. Sebelum ada then God said, let there be light, Roh Tuhan menunggu. Bisa dibayangkan saudara, kalau saudara mengambil firman, yang dikatakan firman adalah roh dan hidup, saudara percaya, saudara letakkan dalam hati dan saudara lepaskan, maka surga mengenali. Mengenali itu bukan sebagai kalimat kosong, tidak. Bukan cuma surga mengenali, seluruh alam semesta akan mengenali. Kenapa? Karena seluruh alam semesta diciptakan oleh firman. Maka saat firman dilepaskan, mereka mengenali firman dan mereka merespon. Jadi pada saat saudara berkata kepada tubuhmu sendiri, I command my body now to be healed, to be restored, to be in line with the word of God. Saudara berkata, mengambil firman, mengatakan kepada tubuhmu, tubuhmu mengenali. Apakah semua orang mau melakukan? Belum tentu. Belum tentu, saudara. Belum tentu. This is the system, this is the concept. Bukan berarti semua orang mau melakukannya. Karena ada hal yang harus dilakukan. Ya, tidak otomatis, tidak otomatis. Ya, ingat, saudara diciptakan sesuai dengan image. Ya, the power of God is available. The power of God is available. Pada saat kita lahir baru, kita menerima Roh Kudus, kuasa Tuhan, the power is available. Masalahnya apa yang keluar dari mulut kita? Itu aja. The power is available. Masalahnya, orang percaya, orang benar, orang Kristen tidak tahu bagaimana caranya mengaktifkan kuasanya. Oke, ini. Masalahnya yang keluar dari mulut kita, negative confession atau positive confession. Itu yang membedakan saudara.
The power is there, available. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita punya dua peluang. Either bring us up atau bring us down. Cuman itu. Ya, jadi please remember this. Yang keenam, confidence. Confidence. Ya. Confidence is not arrogance but alignment. Confidence itu kita tahu, benar-benar persis tahu apa firman Tuhan katakan dan kita melakukannya. Jangan kaget kalau pada saat kita mempraktekkan ini, orang akan menyangka kita arogan, sombong. Siapa dia? Kok dia berani-berani yang menyatakan seperti itu? No, kita tidak sombong. Karena memang firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Tapi alignment, tapi kita sedang setuju dengan firman. Kalau firman katakan engkau benar, ya sudah seperti itu harusnya. Kalau firman sudah katakan engkau sembuh, ya sudah seperti itu. Kita tidak mengada-ada, tidak. Maka ini bukan arrogance. Tapi alignment, kita sedang setuju dengan firman. Ya, oke. Now the word in your mouth is the same as the word in his mouth. Itu sama. Firman yang keluar dari mulut Yesus itu akan sama dengan firman yang keluar dari mulut kita. Karena engine-nya sama, Holy Spirit. Karena firman adalah roh, maka pada saat itu Yesus mengatakannya dan kita yang mengatakannya itu sama. Kapasitasnya sama, kemampuannya sama. Masalahnya kita percaya atau tidak. Coba kita lihat dulu Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Nah, ini mengapa penting sekali yang namanya confidence ini. Pada saat kita mempraktekkan nomor 1 sampai 6, perhatikan baik-baik. Hendaklah ia memintanya dalam iman pada saat orang berdoa. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diumbang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu. Jangan bimbang, jangan ragu. Begitu ragu, gak dapat apa-apa. Jangan mengira. Very strong statement. Jangan mengira akan menerima sesuatu. Maksudnya apa? Udah, gak bakal terima apa-apa. Karena apa? Karena kamu ragu. Gitu loh. Gitu. Sekali lagi, tidak otomatis. Ada hal-hal yang harus dipenuhi. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Bukan legalisme, bukan. It's in the Bible. Ada hal-hal yang harus kita tahu. Satu lagi saudara. Realm of feeling versus realm of revelation. Filemon paling jarang kita buka. Kitab Filemon ya. Saudara tahu masih ada kitab ini Filemon, tapi jarang sekali kita buka. Surat Rasul Paulus kepada seseorang yang bernama Filemon. Tapi ini menarik sekali. Lihat. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Nggak jelas bahasa Indonesianya. Tapi bahasa Inggrisnya, oke, saya boleh minta worship team kembali. Bahasa Inggrisnya lebih gampang. Lihat. That the sharing of your faith may become effective. Ya, sharing of your faith. Pada saat saudara mendeklarasikan firman, itu akan menjadi efektif. Pada saat saudara mengambil firman dan mengkonfes firman Tuhan, mendeklarasikan firman, itu akan menjadi efektif. Bagaimana? Mengapa? By the acknowledgement of every good thing which is in you, in Christ Jesus. By acknowledgement. Saya nggak tahu kenapa bahasa Indonesia terjemahannya seperti itu. Ya, the sharing of your faith, apapun yang kita katakan, itu kan kita pada saat melepaskan firman, berarti kita melepaskan kehidupan, kita mengaktifkan iman, itu akan menjadi efektif. Maksudnya apa? Efektif itu akan berhasil dengan pada saat kita acknowledge, pada saat kita tahu, kita mengetahui apa yang hal-hal baik yang Tuhan telah lakukan untuk kita. Apa yang telah Dia berikan untuk kita. Apa yang telah Dia buat untuk kita. Apa yang telah Dia posisikan untuk kita. Ingat posisi. Ya, ingat posisi. Apa identitas kita. Begitu kita ingat identitas kita. Begitu kita tahu posisi kita. Begitu kita tahu apa yang harus kita lakukan. Maka begitu dilepaskan. Itu menjadi efektif. Tapi acknowledgement ini penting sekali. Kalau kita tidak meng-acknowledge, kita tidak percaya apa iya Tuhan sudah memberikan kepada saya kuasa. Apa iya posisi saya sudah di atas.
Apa iya identitas saya itu mirip sama Tuhan? Kalau kita ragu di situ, maka efektiveness tidak ada. Nah, maksudnya saudara ya? Mari kita go to the next level. Go to the next level. Kedepan ini Tuhan akan membangkitkan pendoa-pendoa dari tempat ini. The spirit of prayer, roh doa itu akan dicurahkan. Bagi mereka yang punya kontainer yang tepat, punya komponen yang pas, maka the anointing akan mendarat atasmu, on you, upon you. Ada protokolnya, ada protokolnya. Kontainernya harus tepat, hati kita harus tepat. Kita harus mampu menerima dengan hati dan percaya. And then itu akan mendarat di atasmu, bekerja atasmu. Doa kita tidak akan sama lagi. Doa kita bukan hanya datang kepada Tuhan, Tuhan tolonglah begini, Tuhan tolonglah. Ingat, contoh kita selalu Yesus. Contoh kita selalu Yesus. Yesus tidak berdoa kepada Bapaknya minta Bapa melakukan sesuatu. Enggak, dia melepaskan firman. Demikian pula kita. Let us pray.